warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya dan kesediaannya dari bapak-bapak senior dan bapak semua dari khususnya dari IKPLN Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Ustadz Pak Diananto yang sangat aktif di dalam membantu dana pensiun khususnya terkait dengan kepesertaan. Banyak saya kira yang sudah dikontribusikan oleh teman-teman dari Jawa Timur, macam-macam lah ya, terlepas dari apa yang mau kita bahas hari ini. Jadi kita tentu saja berterima kasih sekali lah kepada bapak-bapak senior semuanya yang telah membantu kami di dalam kelancaran melakukan komunikasi dan hal-hal yang terkait dengan kepesertaan dan juga hal-hal lain yang terkait dengan dana pensiun. Jadi ini kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh dana pensiun bersama dengan IKPLN yang notabene ini sebetulnya kalau dibandingkan BUMN yang lain ini merupakan plus lah. Ini seperti yang saya pernah sampaikan juga, IKPLN ini jadi tulang punggung untuk hubungan kita dengan kepesertaan. Dan BUMN itu pada benchmark lah kepada dana pensiun PLN khususnya terkait dengan kepesertaan. Dan salah satunya tentu saja apa yang dikontribusikan oleh teman-teman dari IKPLN Jawa Timur. Dan hari ini saya kira kami ingin mensinkronkan lah data yang selama ini mungkin perlu diklarifikasikan antara data yang kami miliki dengan data yang dimiliki oleh teman-teman di KPLN supaya ini dalam satu lembaran yang sama, tetapi memang ini sifatnya dinamis, mungkin tidak cukup dengan cara ini saja. Nanti ke depannya kami menginginkan ini ada semacam aplikasi yang memang sedang kita bangun, sehingga nanti ke depannya melalui aplikasi itulah komunikasi teman-teman dari IKPLN yang atau membernya yang mengalami masalah terkait dengan khususnya pengembalian kelebihan MP itu bisa dilakukan melalui satu aplikasi sehingga kerjanya lebih mudah lah gitu buat bapak-bapak senior yang telah selama ini mungkin datang langsung komunikasi telepon dengan berbagai macam suka dukanya. Saya di forward sering sekali itu oleh Pak Diananto terkait dengan dinamika hubungan antara kita, teman-teman di KPLN dengan membernya, dengan para pensiunan ini, dan kami tentu saja berterima kasih. Nah tujuannya tentu saja kalau data kita sinkron, data kita sama, kita makin mudah lah menelusuri permasalahan-permasalahan yang ada di antara para pensiunan ini dengan kami. Jadi memang dana pensiun kami ini pengurus memang secara undang-undang dituntut untuk melakukan pembayaran tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah gitu ya. Nah inilah tepat jumlah ini yang menjadi perlu suatu ketelatenan memang datanya juga harus sama sehingga kita bisa mengetahui progresnya kita dari waktu ke waktu, dan tentu saja ini sifatnya memang kekeluargaan lah ya. Jadi hubungan kita dengan teman-teman yang mengalami kelebihan MP ini juga sifatnya juga kekeluargaan. Tetap saja komunikasi antara para junior dan senior dan kami yang kebetulan ditunjuk jadi pengurus ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Diananto dan seluruh KPLN cabang di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi sampai Rogo, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro yang paling barat ya. Termasuk Madura, Pak. Madura Pamekasan itu masuk dari tempatnya Pak Diananto ya. Terima kasih, ini komunikasi yang luar biasa. Mohon izin saya juga paralel dengan agenda yang lain, tapi nanti Pak Supriyono yang kebetulan Direktur Kepesertaan akan meng-guide ini
kami tetap akan mengikuti perkembangan dan barangkali nanti ada hal-hal yang sifatnya mendasar yang perlu kita sepakati atau kita diskusikan, mungkin bisa kita diskusikan. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Om Santi Santiam. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton sudah membuka pertemuan kita siang ini. Dan sebelum nanti kita diskusi pada topik yang akan kita bicarakan hari ini, Pak Diananto mungkin sebelumnya kalau mau ada yang mau disampaikan, Pak Diananto. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Pak Anton Dirdapen, Pak Subrono Direktur Kepesertaan, dan Bapak Ibu, Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah waskurullah bahwa siang ini Allah memberi karunia dan waktu kita untuk bisa bersilaturahmi. Dan saya terus terang aja, saya hanya membangun semangat teman-teman bahwa MP bulanan kita sumbernya dari Dapen. Dan sampai Dapen ini tanda petik Pak, terkurangi oleh uang yang tanda petik bisa kita kendalikan. Ambil contoh, sebenarnya kalau anggota kita yang meninggal, sekarang ini banyak kejadian Pak, karena disuruh ngurus surat kematian kadang-kadang terlalu lama Pak. Saya nggak kepengen akhirnya ahli warisnya kebebanan tagihan dari Dapen. Maka saya bilang ke teman-teman, kalau surat kematian nggak diurus, pokoknya minimal kamu datang ke acara keluarga itu kematiannya, ada foto pengumuman, ada foto di mana, foto kirim ke Dapen. Kenapa? Jangan membebani lagi ahli waris yang sekian tahun baru ketahuan Pak. Akhirnya apa? Ujungnya mesti berdebat masalah surat. Nah, ini terus terang aja saya dapat keluhan curhatan terutama dari Malang dan Surabaya Selatan Pak, di mana di lapangan sampai ya dikatakan penipu macam-macam, ada data yang kadang-kadang tanggal kematiannya nggak sama dan lain-lain. Makanya kesempatan ini sangat berharga untuk teman-teman cabang saling bisa meng-cross check, ya minimal nanti menyampaikan yang sudah dilakukan, kalau berhasil apa yang disampaikan, kalau tidak berhasil apa yang disampaikan, dan langkah-langkah usulan solusi ke depan. Saya kira itu Pak Subrono. Terima kasih banyak atas semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Diananto selaku Ketua IKPLN daerah Jawa Timur, Bapak-bapak para senior kita yang di pengurus IKPLN cabang, ada mulai dari kantor induk, saya nggak tahu hadir nggak Pak Kitut ini. Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Kediri, Madiun, Jember, Bojonegoro, Banyuwangi, Situbondo, Pamekasan, Sidoarjo, Gresik, Surabaya Barat, Ponorogo, dan P2W 6 P2W 6 Surabaya. Luar biasa cabang-cabang di KPLN Jawa Timur ini 18 cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Diananto, kami menyambut sangat gembira dengan inisiatif yang luar biasa dari Pak Diananto selama ini, terutama mengenai kesetaraan, yaitu mengenai kelebihan bayar, kemudian data ulang juga luar biasa. Saya kira IKPLN Jawa Timur tertinggi di seluruh IKPLN daerah. 99, ya 99 ya 99, sekian persen. Mungkin hanya beberapa yang belum, mungkin karena juga sulit dicari ketemunya. Tapi itu sungguh satu hal yang luar biasa yang kami sangat mengapresiasi. Kemudian langkah kedua nih Pak Diananto juga memberikan bantuan yang luar biasa untuk
dalam hal kelebihan bayar MP. Kita sadari bersama memang kelebihan bayar MP ini mau tidak mau memang ada, walaupun kita berusaha untuk sekecil mungkin, tetapi sistem yang kita buat itu memang memungkinkan terjadinya kelebihan bayar. Taruhlah semuanya kita jujur dan berkeinginan untuk mematuhi semua aturan main, tapi pada satu titik tertentu memang sulit untuk dicegah. Misalnya ketika seseorang meninggal pada tanggal 1 gitu ya, atau tanggal 2 gitu. Nah itu kan sudah diproses itu Pak. Tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2 masih berhak ya. Tanggal 30 gitu. Kami belum dapat berita, mungkin dapat beritanya baru tanggal 1 gitu. Nah itu sudah diproses, sehingga sudah tanggal 5-nya terbayar. Nah hal-hal semacam ini memang kemungkinan terjadinya ada ya, dan kita berusaha untuk menekan sekecil mungkin. Kemudian setelah terjadi seperti apa, kita berusaha untuk menagih kelebihan bayar itu yang selama ini sudah kita lakukan. Dan kalau kita lihat data dari 2018 itu cukup banyak gitu ya, dari semua yang kelebihan bayar itu 51% bisa kita terima pengembaliannya. Masih ada sebanyak yang 48% lebih gitu yang masih harus kita tagih gitu ya. Itu untuk seluruh Indonesia. Nanti kita lihat kalau di Jawa Timur seperti apa. Baik, saya akan memberikan gambaran sedikit nanti untuk kita masuk ke dalam diskusi detailnya, siapa-siapa yang menurut data kami yang sudah melunasi, kemudian ada yang masih belum bayar sama sekali atau yang sudah mencicil. Nanti kita cross check gitu ya. Mungkin ada data yang belum masuk juga di kami, ada yang dari Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita coba mencari titik temu mana yang data yang bisa kita pakai. Ya, nanti kita akan coba lihat yang nama-namanya siapa saja yang sudah bayar yang ada di kami. Kemudian siapa-siapa saja masih belum mengembalikan. Sampai di sini mungkin ada Pak, diskusi kita Pak. Silakan monggo Pak. Saya usul aja Pak, nanti yang akan datang kalau ada pemberitahuan tagihan Pak ke ahli waris itu tolong CC-nya ada IKPLN Pak. Nah, CC IKPLN daerah Jawa Timur, nanti saya bawa ke cabang. Ya kan? Kita sudah mulai. Termasuk ucapan terima kasih Pak, ucapan terima kasih supaya kita sudah bisa membantu itu. Untuk mulai bulan Januari ya, Januari ini sudah mulai Pak. Jadi surat permintaan pembayaran kembali atas kelebihan bayar, kemudian ucapan terima kasih juga kita CC-kan ke IKPLN distribusi Jawa Timur. Oke, masih Pak. Kalau yang ini ada masukan Pak, mungkin ininya selain yang Bapak tadi sampaikan sebelum kita teman-teman cabang silakan kalau ada komen. Malang Pak, selamat siang. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketuanya kebetulan tidak bisa hadir Pak, ada pekerjaan. Ini ada pertanyaan gini Pak, dari salah satu anggota kami, ahli waris atas nama Pak Juring. Waktu Pak Juring meninggal, tiba-tiba MP-nya istrinya itu di stop Pak. Padahal, dan saat ini malah ada kelebihan bayar 6 juta Pak. Prosesnya seperti apa Pak? Apa surat-suratnya kami kirim ke sana Pak? Karena sampai saat ini kebetulan istrinya juga masih ada Pak. Kemudian juga diakui sebagai penerima manfaat pensiun, begitu Pak?
Ibu, jadi mohon maaf sebelumnya bahwa ini memang ada surat dari waktu itu dari Jebius ya, deputi pemimpin bidang pengusahaan yang mengatakan bahwa Ibu Sunaya itu berhak untuk didaftarkan sebagai istri dari Pak ini. Cuman sayangnya Bu, surat dari Jebius ini hanya mengacu kepada surat keputusan direksi PLN. Padahal surat direksi PLN ini mengacu juga pada peraturan menteri Mentamben. Jadi sebenarnya yang dipakai itu harusnya yang pertama adalah keputusan dari menteri waktu itu Mentamben ya Bu ya, nomor 3 tahun 82. Jadi yang sebenarnya yang dimaksud istri itu adalah ketika didaftarkan masih sebagai pegawai Bu. Sementara Bu Sunaya, jadi gini, Pak Juri ini beliau itu pensiun di usia 40 tahun, sakit, ya Bu, tahun 79. Beliau menikah dengan Ibu Sunaya itu tahun 83, ketika beliau sudah pensiun. Jadi sebenarnya ini tidak masuk ke dalam kriteria istri yang berhak, Bu. Nah, ya karena beliau kan kalau keluarga itu memegang surat dari Jebius PLN Jawa Timur. Iya. Yang kalau dievaluasi sebenarnya surat ini adalah tidak tepat karena hanya mengacu pada keputusan direksi PLN, tidak dengan Mentamben. Karena sebenarnya keputusan direksi PLN ini kan turunan daripada Mentamben. Artinya sebenarnya istri yang bisa didaftarkan itu adalah istri yang dinikahi ketika masih sebagai pegawai. Tapi mungkin belum dimasukkan. Mungkin kalau yang dulu istri kedua atau ketiga gitu mungkin nggak didaftarin ya Bu ya. Ya. Ini ketika sudah pensiun ini boleh didaftarkan. Tapi kasusnya Pak Juri itu menikah dengan Bu Sunaya ketika sudah pensiun Bu, jadi nggak bisa didaftarkan. Oh, karena sudah pensiun ya Bu daftarnya? Iya. Jadi udah pensiun 4 tahun baru beliau menikahi Bu Sunaya. Ini sudah dijelaskan tuh dengan kalau nggak salah dengan orang PLN-nya Bu ya. Waktu itu ketika ada pengajuan Bu Sunaya sebagai penerima manfaat pensiun janda. Jadi kami jelaskan bahwa ini tidak bisa diberikan karena tidak sesuai dengan persyaratan. Gitu. Oh gitu. Nanti kami ini Bu, karena surat ini kan kalau dibaca ini kan suratnya dari Ketua IKPLN Malang, cabang Malang ya, Pak Dwi Cahyo ke Ketua IKPLN daerah Jawa Timur. Ya. Ini yang kami terima dari. Mohon maaf, berarti untuk surat yang ditandatangani Pak Parmo tentang pengakuan istri atas dasar SKDIR itu tidak berlaku ya Bu ya? Iya, karena sebenarnya harusnya beliau itu ketika melakukan evaluasi itu tidak hanya berpegang pada 240 Bu, karena di dalam SKD 240 itu mungkin nanti saya juga kirimkan ke ini ya, bahwa yang dimaksud dalam istri itu adalah mengacu kepada yang ada di Pertamben. Ya. Yang intinya didaftarkan sebelum yang bersangkutan pensiun gitu ya Bu ya. Jadi ketika masih sebagai pegawai. Oh iya. Jadi ketika masih menjadi pegawai ya Bu ya. Iya, jadi di 240 ini harusnya semua di 240 ini Bu, istilah-istilahnya ketentuan umumnya itu mengacu pada Pertamben. Oke. Nah, yang melakukan evaluasi, makanya saya sempat ngobrol dengan Pak Koko itu, apa dulu itu nggak ada deputi pemimpin bidang SDM apa ya, atau administrasi gitu, kenapa ini Jebiusnya yang tanda tangan gitu, takutnya kalau Jebius mungkin tidak begitu paham dengan aturan kepegawaian gitu. Ya debicat. Kalau dulu kan adanya debicat ya Bu ya. Zaman-zaman dulu. Karena ini juga masih 83, jadi saya juga belum masuk PLN. Ya. Siap Bu, nanti saya sampaikan ke teman-teman pengurus kalau gitu. Terima kasih Bu penjelasannya. Iya, terima kasih.
Jadi supaya lebih mantap Bu Siti sama Bu Titi bahwa apapun surat itu sudah keluar dari PLN, walaupun yang tanda tangan udah bius, Pak. Terlepas itu salah, yang salah PLN, ya kan? Nah, Mungkin nanti kami koordinasikan dengan apa namanya dengan PLN karena kan bukan yang mengoreksi kan nggak boleh kan. Nah, saya tahu itu tidak dikoreksi karena sudah almarhum semua kan, termasuk yang kan sudah almarhum. Cuma sekarang surat itu masih ada tinggalannya PLN. Jadi kalau itu PLN yang salah, saya coba membantu meluruskan bahwa jangan sampai yang bersangkutan ini kelebihan bayar MP karena kesalahan di situ. Ya, saya sudah baca. Mengembalikan 6 juta, Pak. Saya sudah baca surat itu sampai iki sing salah ku sopo, maksud tekan-tekan gak didelok, tapi kan sudah telanjur itu semuanya kan. Nah, mungkin nanti dapat mengevaluasi jalan tengahnya itu sebenarnya gini. Ini nek sing salah PLN yang tekan sudah meninggal, ya kan? Dikembalikan sekarang ke PLN sudah berubah organisasi terlalu sering kan. Hanya satu tanggung jawab lempar-lempar lagi kan. Nah, ambil kebijakan jalan tengahnya, jalan tengahnya kira-kira mana lah. Jadi yang bersangkutan mesti akan ya mau lah. Saya nggak tahu yang terima uang yang bukan hak saya, tapi mungkin ada kebijakan lebih lanjut. Seperti itu aja saran saya. Monggo dibahas saja. Tapi kalau memang itu nggak bisa, nggak apa-apa, disuratin kembaliin aja. Pada tagihan itu yang kedua disuratin bahwa ini tidak mengatur surat nomor sekian. Kalau Bu Siti menjelaskan ke nanti pensiunan kan, saya kalau pensiunan di dalam Bu Siti jawabannya gini, sampai pensiun apa marahnya aku, wong dulu wong kepegayan, kan susah jauh itu. Kan orang nggak yakin, dan tapi dengan surat itu kan yakin. Saya cuma nyambung surat ini Bu, nah, kita ya udah yakin seperti itu. Iya Pak. Ya nanti kita ada SC. Monggo. Ya, terima kasih Pak Denanto. Ya monggo. Ya betul Bu Siti. Ya sami-sami Bu. Sudah respon Bu Titi ya. Yang utama tadi surat yang kedua menjadi surat pertama, tagihan itu selesainya di KPLN cabang maupun daerah. Yang penting itu Pak. Kemudian menurut saya yang lainnya masih normatif. Jadi sama tadi ada beberapa cabang ini bukti transfernya dari 8 ke yang bersangkutan ya. Copy itu aja, sama ini surat kedua menuju surat pertama untuk tagihan sisanya 3 cabang sama daerah. Udah yang lainnya udah Pak Denanto dan seluruh tim KPLN Jawa Timur, mohon tadi yang sudah mengunjungi seperti yang disampaikan dari Malang ya, dari Madiun, kami dapat infonya gitu, siapa-siapa yang kira-kira sudah tidak memungkinkan untuk mengembalikan, sehingga kami tidak perlu lagi bersurat gitu. Kalau gitu Pak Supri, Pak Anton, Bu Titi, Pak Koko, Pak Junet, terima kasih atas kebersamaan, termasuk semua pengurus cabang. Kita maju bersama di usia yang sudah seperti ini untuk membantu sesama. Insya Allah Allah akan membalas bentuk yang lain. Amin. Saya mohon maaf atas nama teman-teman semuanya bila ada kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.